Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang sudah tag nama saya, suruh mereaction dari akun orang Indonesia. Kebetulan akunnya Abang itu nggak bisa di stick ya, nggak bisa diduetkan. Tapi saya mohon maaf saya download. Oke Bang ya, Bang Ojol, mohon sehat selalu. Oke, mohon maaf Bang, nanti kalau ada salah-salah kata tolong diluruskan ya Bang ya. Oke ya, ini reaction saya ya Bang ya, dari video Abang ya. Jadi saya reaction dari kata per kata. Nanti juga boleh reaction saya dari kata per kata. Oke ya. Kita siksa lagi. Kita saksikan dulu videonya dari Mas orang Indonesia. Coba perhatikan betapa gelisahnya mereka yang tidak menginginkan Anies. Assalamualaikum. Ini Bang. Jelas kamera kecil itu gelisah kalau Anies jadi presiden. 2017 sudah cukup. Itu pemilihan gubernur. Oke Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Oke, dari kata-katanya ialah cukup sudah rakyat Indonesia gelisah, cukup tahun 2017. Kalau nggak, itulah yang saya kutip ya, cukuplah 2017. Oke, saya tahu maksudnya karena apa? Dari tulisannya itu ialah di situ tertera politik identitas ya kan. Oke, saya tanggepin Mas ya, bukan hanya tahun 2017, tahun 2012 pun sudah ada, dan ada yang ngomong dari politisi juga ya kan. Nah ini videonya ya Bang ya, bukan saya yang ngomong, nanti saya tampilkan ya kan. Janji-janji ini Bang, ini yang saya takut Bang. Ibarat madu dibikin di hidung beruang. Dengan janji-janji itu, apa yang terjadi? Saya kasih contoh, saya nggak usah bilang dari calon mana. Saya seorang Kristiani. Semua tahu saya seorang politisi. Saya katakan pilih pasangan ini. Ya, saya kaget dengar jawabannya, Bang, yang ini Bang, nanti izin gereja beres Bang. Hati-hati, di Jakarta ini susah. Tapi kalau dia yang menang, izin gereja lancar semua Bang. Apa nggak merinding aku dengarnya. Belum lagi, kebetulan ada beberapa ormas keras di Jakarta ini juga dikatakan kalau dia menang dibubarkan itu semua ormas. Ih, makin ngeri aku Bang. Ah, yang gini-gini, karena jadi itu saya mohon. Ada setuju ada ormas yang kekerasan? Saya bukan bilang itu Bang. Demokrasi dikedepankan. Semua itu harus aturan undang-undang. Kita rubah undang-undangnya, saya anggota DPR. Jangan kekuasaan kita kedepankan. Nah Bang, itu jawabannya, bukan saya yang jawab. Jejak digitalnya yang menjawab, bukan saya yang jawab. Di situ tuh ada akun namanya Bos Timeline ya kan, Bos Timeline. Ahok melakukan politik identitas dari 2012, bukan gue yang ngomong. Nih, tanya aja, dia ngetek namanya Ruhut Sitompul. Nah, begitu Bang. Nah, terus di situ ada Detik News, ada dari Tempo. Nah, apakah itu yang disebut politik identitas? Itu politik identitas bukan. Silakan Abang yang saya tag ini, yang ngetek saya atau orang pinggiran itu menilai itu apa, itu politik identitas atau enggak gitu loh Bang. Jadi tahun 2012 itu kalau toh bener ini politik identitas atau enggak saya juga nggak tahu, biar netizen yang menilai. Nah ya kan, tapi dari captionnya, tulisannya ini silakan. Nah itu kan dia menyatakan bahwa politik identitas itu siapa yang menjemput ya kan, saya membaca doang gitu kan. Gitu. Jadi Pak Anies itu baru tahun 2017 mencalonkan sebagai gubernur ya, mencalonkan sebagai gubernur. Ini kan udah tahun 2012 dan jejak digitalnya ini saya nggak tahu nih dari TV One ya kan. Gitu Bang. Paham Bang? Bukan gitu Bang. Jadi saya nggak tahu nih Abang ini ya orang Indonesia ini dia baca-baca enggak ya dulunya, ini dipahami enggak ya, sama-sama nyari pemahaman ya. Ini tuh termasuk politik identitas bukan gitu loh. Jadi jangan seolah-olah Pak Anies tapi membuat opini, tuduhan. Harusnya kalau membuat tuduhan
itu harus dibuktikan bang, dibuktikan nih datanya ini sumbernya gitu, walaupun nggak bisa nyari data, ini sumbernya gitu loh, ada materinya gitu loh bang, ya kan. Nah nanti kalaupun omongan saya juga bisa diluruskan, disetik pun nggak masalah. Nah nanti gedabrus nih datanya, lu jangan ngomong doang gitu loh, gitu bang, nggak masalah. Orang ini kita harus pintar gitu, nggak masalah. Walaupun kita bukan orang politik, tapi kita harus ngerti politik mas, gitu mas. Politik di mana aja, politik di perusahaan, pekerjaan, itu harus bisa politik, gitu mas. Tapi nggak apa, kita lanjut. Oke, nanti kalau videonya agak kepanjangan nanti saya share di YouTube saya ya. Oke, silakan. Nah, nanti kita sambung lagi ya mas ya. Kok kita sambung lagi? Kita sambung lagi video dari orang pinggiran ya, dari Abang Ojol itu ya. Oke bang ya. Oke. Masa iya calon pemimpin negara dekat sama ormas-ormas radikal yang menghalalkan segala cara demi jabatan? Nah, kita reaction video yang ini nih. Oke, saya sepotong-sepotong. Demi sebuah jabatan, abang ini membuat statement ya, demi sebuah jabatan menghalalkan segala cara. Nah, sekarang saya tanya, nanti kalau sampai di videonya, mohon maaf ya bang ya, tanggepin saya. Perkata pun tak apa, mau pelepotan kayak apa, kayak gedabrus, nggak masalah bang, serius. Netizen pun nyetik video saya nggak masalah, silakan, ya kan. Mau nolol-nololin saya, bodoh-bodohin saya, nggak masalah. Oke, lanjut. Dari abang ini kan membuat statement, ya kan, demi sebuah jabatan dia menghalalkan segala cara. Nah, segala caranya itu apa? Harus bisa dibuktikan bang, nggak boleh kayak gitu. Menghalalkan segala cara itu yang seperti apa? Seorang politikus kan dia mencari suara, ya sah-sah aja, yang penting demokrasi dan nggak ada unsur kecurangan gitu loh. Kalau toh ada, buktikan unsurnya gitu loh, harus ada unsurnya gitu loh. Ya mohon maaf, luruskan ya, kalau saya salah luruskan gitu loh. Ya bener nggak? Kalau emang bener, ini kan termasuk tuduhan. Dia punya nggak itu datanya, materinya apa? Loh ini loh dari berita ini gini-gini. Nah berita itu pun kita telisik, kayak tadi video tadi kita telisik gitu loh. Walaupun dari media kita telisik gitu loh, nggak masalah. Orang saya juga kalau ada video menampilkan ada tulisan gitu ya, saya ngambil dari Detik News atau dari manapun, kadang saya buat di video, nggak masalah. Orang pernah aku dilihat, oh iya ya, saya nggak boleh nih Asbun nih gini, dari kesini saya nggak boleh nih, saya ini kayak gini, itu nggak masalah mas. Saya itu senang kayak gitu, saya diingatkan gitu loh. Oh jadi saya paham, oh gitu ya, gitu mas. Oke mas, nggak boleh nuduh-nuduh kayak gini, ya kan. Oke mas, lanjut ya, lanjut di videonya ya. Gitu. Jakarta aja nggak beres, mau nyapres. Mau jadi apa negara ini nanti? Nah, di video ini saya juga harus mereaction juga ya, dari kata per kata ya. Membangun Jakarta aja nggak beres, sebetulnya itu nggak boleh kayak gitu. Selepas kekurangan dan kelebihan Pak Anies, pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Begitu juga Pak Ganjar, ya kan? Dan juga Pak Jokowi. Nanti kan akhirnya jadinya membanding-bandingkan, yang akan membuat opini netizen gitu loh. Jadi membuat opini, woi kayak gini-gini, nggak boleh kayak gitu. Tapi nggak boleh sampai ngomong, ya mohon maaf ya bang ya, abang tadi ya, abang orang atas akun Indonesia, orang Indonesia, Abang Ojol ini ya, mohon maaf bang, sebetulnya nggak boleh kayak gitu bang. Bangun Jakarta aja nggak becus yang kayak itu. Sekarang tak balikan, kalau golongan tertentu, apa tokoh tertentu kan nggak boleh jadi membanding-bandingkan, ya kan. Kita bandingkan nih Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Jokowi, Bu Puan yang mencalonkan lagi gitu loh, yang mencalonkan. Terus Pak AHY, kan jadinya jatuhnya membanding-bandingkan gitu loh. Oh keburukannya, ya itu sih sah-sah aja, terserah, silakan, itu penilaian Anda, ya nggak? Gitu bang. Dan satu sisi kok kamu condong banget ke Anies, kok condong ke Anies. Ini kan hati nurani saya, dan saya pun dari tahun 2000 berapa itu pemilihan presiden, saya pendukung Jokowi. Saya itu Jokowi banget. Terus pemilihan gubernur 2017 saya dukung, wallahi saya dukung, bukan dukung sampai gini enggak. Saya condong banget ke Pak Ahok, saya condong banget ke Pak Ahok gitu loh. Saya condong, sumpah wallahi, saya condong gitu loh. Dan saya pun sempat
debat sama temen kantor saya dulu waktu saya di kontraktor swasta. Saya sampai debat gitu loh ya, bang siapa ya, nggak salah itu, lupa saya namanya. Saya sampai ngomong nggak boleh pemimpin gini itu, nggak boleh dipimpin non muslim. Wah sampai gini loh, nggak bolehnya kenapa? Kita kan nggak harus objektif loh, yang penting orang Indonesia kayak gini. Wah udahlah ya lah kayak gitulah, gitu mas. Nggak boleh kayak gitu ya mas ya. Wah, ya mimpin Jakarta aja nggak beresnya di mana, harus tampilkan data. Selepas kekurangan dan kelebihannya pasti ada kekurangan dan kelebihan mas, nggak boleh kayak gitu mas. Asbun namanya ya, mohon maaf ya mas ya, abang ya. Oke, kita lanjut videonya. Yang udah dibangun Pak Jokowi selama ini mau hancur lagi. Mikir dengan waras lah. Assalamualaikum. Nah, kita harus berpikir waras, setuju mas. Kita harus berpikir waras dan juga harus berpikir rasional. Akal sehat kita dipakai mas, bener saya setuju. Tapi dari videonya mas ini kan sampean mendukung tokoh banget, mau salah mau bener nggak boleh kayak gitu mas, nggak boleh. Apalagi saya lihat di video-videonya banyak sekali yang sekiranya ya bukan banyak, saya juga banyak kesalahan ya. Sampean pun banyak mendukung kira apa ya, membanding-bandingkan banget seorang tokoh gitu, mendewa-dewakan banget. Nggak boleh mas, mau salah mau bener itu namanya sampean taklid buta mas, gitu maksud saya. Bener, kita harus berpikir waras, bener waras, kita harus akal sehat kita dipakai, hati nurani kita dipakai, gitu loh mas. Berpolitik itu menurut saya ya sah-sah aja ya mas ya, berpolitik itu sah-sah aja di dunia kerja, berpolitik di dunia perdagangan, usaha apapun kita harus berpolitik juga mas. Politik, tapi politik sehat, itu mas, nggak boleh itu ya mas ya. Mas MS, itu tanggapan saya. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Dan ada kesalahan kata, silakan luruskan mas, luruskan kata-kata saya, luruskan, saya ikhlas diluruskan. Walah kamu ini gini, tapi jangan main walah gedabrus, alah gini, saya malas sekarang menanggapi yang hal-hal kayak gitu, malas saya tuh. Kemarin video saya nanggepin sambil bercanda pun masih disalahkan. Karena apa nak? Menurut saya itu lucu gitu loh, masih salah. Dijawab kayak gini muter-muter. Ya terus aku harus apa? Ya udah tak tampilkan video tadi ya. Kalaupun nanti ada reaksi lagi, saya juga akan pakainya itu materi ini jejak digital yang saya tampilkan itu jejak digital. Nggak masalah. Orang saya itu bermetamorfose, jadi juga video-video saya yang terdahulu salah kata, salah apa ya nggak masalah. Oh, jadi saya harus paham, nggak ada yang bisa menilai diri kita. Yang bisa menilai diri kita itu orang lain. Saya menganggap saya benar, belum tentu menganggap orang lain benar. Saya menganggap diri saya salah, belum tentu orang lain menganggap salah. Gitu saya, prinsip saya mas ya. Oke ya mas ya, itu tanggapan saya ya. Terima kasih ya mas ya. Tapi tetap nggak lupa, tetap saya kasih mainan. Gili. Iya.